1222280. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Cara Mengukur Tingkat Resiko. Baik, kita masuk ke dalam pengertian dari resiko dalam agribisnis. Resiko adalah konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Seluruh kegiatan yang dilakukan, baik perorangan atau perusahaan, yang juga mengandung resiko. Resiko dalam kegiatan usaha agribisnis juga dikaitkan dengan besarnya return yang akan diterima oleh pengambilan resiko. Sekarang kita masuk ke ketidakpastian dalam usaha agribisnis. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan yang berdampak mengirim atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi ini berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut sebagai resiko. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis resiko usaha. Setelah membahas pengertian dari risiko usaha, maka pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dari resiko usaha. Setiap resiko usaha merupakan hal-hal yang diperlukan dalam membangun usaha. Mengapa begitu? Karena munculnya resiko usaha berkaitan dengan hal-hal penting dalam membangun usaha. Jenis-jenis resiko usaha yang perlu diketahui ada 6, yaitu resiko keuangan, resiko permodalan, resiko perusahaan, resiko operasional, dan resiko teknik, dan resiko pasar. Kita masuk ke poin pertama, yaitu resiko keuangan, yang mana seperti yang kita tahu bahwa membangun usaha membutuhkan uang, terlebih lagi jika mengembangkan usaha agar dikenal dengan banyak orang. Uang untuk membangun usaha bisa didapatkan dari modal awal atau keuntungan penjualan. Sedangkan untuk meningkatkan kondisi keuangan usaha dapat dilakukan dengan mencari orang lain yang mau melakukan investasi dan meningkatkan penjualan. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu resiko permodalan. Membangun usaha pastinya akan membutuhkan modal, karena modal bisa dikatakan sebagai langkah awal dalam membangun usaha setelah adanya ide usaha. Modal usaha bisa didapatkan dari diri sendiri atau melakukan kerjasama dengan orang lain. Dengan modal usaha tersebut, tingkat penjualan diharapkan dapat meningkat supaya banyak keuntungan yang didapat sehingga balik modal akan cepat terjadi. Singkatnya, usaha tersebut akan mengalami kemajuan. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu resiko perusahaan. Ketika membangun usaha, pastinya selalu berharap akan terus mengalami kemajuan hingga menjadi sebuah perusahaan. Jika sudah menjadi perusahaan, akan ada banyak orang lain atau perusahaan lain yang ingin melakukan kerjasama. Dengan melakukan kerjasama, maka perusahaan akan mengalami perkembangan. Resiko. Yang pertama adalah analisis distribusi probabilitas, yang mana ini menentukan besarnya tingkat probabilitas atau kemungkinan. Yang kedua yaitu analisis statistika. Penilaian didasarkan pengukuran penyimpangan terhadap hasil atau return dari suatu aset yang dimiliki. 3 yaitu analisis sensitivitas, yang membuat estimasi cash inflow dari berbagai investasi.